Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas resum video bab 5, Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat oleh kelompok 9. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni saya Silvini Armadani dengan NIM 22046, lalu Cindy Putri Susanti dengan NIM 21063, lalu Brian Evan Aptanta dengan NIM 22085, lalu Pramudia Rafli Sugiharto dengan NIM 22375, lalu Alvin Diwa Andrian dengan NIM 22422. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana yang pertama yakni ada pengertian yang dimaksud dengan sistem filsafat adalah pengertian filsafat, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophisch Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua hendak. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta Philosophisch Grundslag, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Soekarno 1985. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grundslag. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Pratejo menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Dan yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, yakni agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecah terhadap permasalahan nasional. B. Menanya alasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 4 bagian dalam subbab ini, yaitu 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang kedua ada landasan ontologis filsafat Pancasila. Yang ketiga ada landasan epistemologis filsafat Pancasila. Dan yang keempat yaitu landasan aksiologis Pancasila. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal, karena objeknya meliputi segala-galanya, menurut segala bagiannya atau ekstensif,
dan menurut segala aspeknya atau bisa disebut intensif. Landasan ontologi Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Sastra Prateja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleran, menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agamanya. Sila kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan adil sebagai pelaksanaan hak asasi manusia. Sila ketiga, prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Sila keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang terakhir, sila kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka dan hidup dalam kesejahteraan atau bisa disebut welfare state. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Little John and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang dapat mengetahui tentang sesuatu apa yang mereka ketahui dengan rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis berpandangan akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a priori. Empirisme berpandangan bahwa pengalaman indrawi atau empiris merupakan sarana dan sumber pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a posteriori. Pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, satu, solidarisme atau nasionalisme, rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Noto Nagoro menamakannya dengan istilah Pancasila abstrak, umum, universal. Pada posisi yang lain, sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengalaman dalam kehidupan individu rakyat Indonesia memungkinkan pemahaman yang beragam, meskipun roh atau semangat universalitasnya tetap ada. Noto Nagoro menyebutnya dengan pelaksanaan Pancasila umum, kolektif, dan singular konkret. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut bukan mengacu pada makna nilai value dalam arti filosofis, melainkan lebih mengacu pada arti skor, A. harga, B. angka atau grade, C. nilai atau value, lebih mengacu pada kualitas yang bersifat abstrak yang melekat pada suatu objek sebagaimana yang tercermin pada contoh pernyataan butir bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri yang membutuhkan pengemban untuk berada. Pancasila merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk memahami hidup, berbangsa, dan bernegara secara utuh. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tapi juga dalam bidang akademis, sehingga teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut.
Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monesis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kedua kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan atau sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila kelima keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Selanjutnya yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur filosofis Pancasila masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat pertama kali lahir ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Groundslack, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Penjabaran tersebut tertuang dalam sila pertama, yakni pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Sila kedua, upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam chauvinisme atau rasialisme. Sila ketiga, bangsa itu hidup dalam satu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Sila keempat, bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Demokrasi yang dimaksud bukanlah sekedar alat teknis, melainkan suatu alam jiwa, pemikiran, dan perasaan bangsa Indonesia. Sila kelima, suatu keharusan sekarena hal itu merupakan amanah dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok kedua yang diwakili oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 yang menyatakan seberapa penting Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Pertama hingga era reformasi. Pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sumber politis Indonesia sebagai sistem filsafat juga diberlakukan terhadap penggunaan simbol kehidupan bernegara seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Semuanya memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau aturan. Simbol ditandai dengan kesepakatan seperti halnya bahasa, gerak isyarat yang untuk memahaminya harus dipelajari. Makna suatu simbol
ditentukan oleh suatu persetujuan atau kesepakatan bersama, atau sudah diterima oleh umum sebagai suatu kebenaran. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dikemukakan dengan istilah filosofis groundslug yang belum sepenuhnya dirancang secara inti dan mendalam, namun menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Setelah era Soekarno, kemudian dinamika Pancasila kembali terjadi pada era Soeharto dengan dibuktikannya atas istilah Weltanschauung, juga digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Pada era Reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya, namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Yang kedua yakni tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada kapitalisme, di mana aliran yang meyakini kebebasan individual pemilik modal dalam mengembangkan usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat. Namun dalam hal ini dampak yang dapat ditimbulkan yakni salah satunya monopoli. Yang kedua ada komunisme, di mana komunisme ini adalah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal dan bentuknya yakni dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Bab yang terakhir yakni mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana dalam hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yakni yang pertama susunan kodrat yang terdiri atas jiwa dan raga, yang kedua yaitu sifat kodrat yang terdiri atas makhluk individu dan sosial, dan yang terakhir yaitu kedudukan kodrat yang terdiri atas makhluk pribadi otonom dan makhluk Tuhan. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan yang terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yakni tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang artinya segala keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah. Hakikat sila keadilan dalam 3 aspek, yaitu ada keadilan distributif, legal, dan keadilan komutatif. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat yakni yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan mengemukakan ide untuk kemajuan negara. Yang kedua yakni Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai budaya bangsa sendiri sehingga mampu menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, yakni Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan seni perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, yakni Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa untuk menjaga keseimbangan dan konsentrasi antara tindakan dan pemikiran. Sekian resume video dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.